Pemirsa, kita akan memasuki Habarnam Panambayan. Festival Pesona Budaya Borneo yang kedua tahun 2018 digelar dengan berbagai kegiatan yang penuh dengan keberagaman budaya wan kearifan lokal khas suku Dayak. Bahkan di perayaan tahun ini terlihat berbeda dengan tahun sebelumnya karena selain dihadiri oleh Dewan Adat Dayak Sekalimantan, juga dihadiri 9 orang duta besar perwakilan dari negara tetangga. Festival Pesona Budaya Borneo kedua tahun 2018 digelar dengan berbagai kegiatan yang penuh dengan keberagaman budaya wan kearifan lokal khas suku Dayak. Bahkan di perayaan tahun ini terlihat berbeda dengan tahun sebelumnya. Karena selain dihadiri oleh Dewan Adat Dayak Sekalimantan, Gubernur, Wan Wakil Gubernur, serta Wali Kota Wan Bupati Sekalimantan, juga dihadiri 9 orang duta besar perwakilan dari negara tetangga. Di halaman bekas kantor Gubernuran Lawas di Jalan Sudirman, Banjarmasin Tengah, Baisukan Sabtu 11 Agustus 2018. Sekjen Majelis Adat Dayak Nasional Yakobus Kumis sangat mengapresiasi atas kerja keras DAD Kalimantan Selatan yang terus berupaya memperjuangkan dan mempertahankan eksistensi serta Majelis Adat Dayak Nasional sebagai adat Dayak di tingkat nasional maupun provinsi melalui kegiatan budaya wan kearifan lokal warga adat Dayak berupa Festival Pesona Budaya Borneo kedua ini. Hal ini ujar Yakobus Kumis sesuai dengan makna keberadaan serta tugas pokok wan fungsi MADN sebagai wadah, koordinasi serta konsolidasi untuk warga adat Dayak dalam upaya meningkatkan harkat wan martabat warga adat Dayak di Kesatuan Republik Indonesia. Festival Pesona Budaya Borneo kedua tahun 2018 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan yang baik dan berbahagia ini, atas nama pribadi dan selaku Ketua Majelis Pertimbangan MADN menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang besar kepada seluruh Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Selatan yang tiada lelah dan pantang menyerah, haram menyerah, wajah sampai ke puting, semangat kayu berimbai, terus berupaya memperjuangkan dan mempertahankan eksistensi dan Majelis Adat Dayak Nasional sebagai lembaga adat Dayak di tingkat nasional dan Dewan Adat Dayak di tingkat provinsi melalui rangkaian kegiatan budaya dan kearifan lokal masyarakat adat Dayak berupa Festival Pesona Budaya Borneo kedua tahun 2018. Hal ini tentunya sesuai dengan makna keberadaan serta tugas pokok dan fungsi MADN yang salah satunya adalah sebagai wadah koordinasi dan konsolidasi untuk masyarakat adat Dayak dalam upaya meningkatkan harkat dan martabat. Sementara itu, Ketua Umum Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Selatan, Dafriyadi Darjat, menyatakan kegiatan ini sebagai salah satu upaya pelestarian, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan sebagai dasar kesejahteraan masyarakat adat Dayak, yakni melalui ajang promosi usaha kreatif dalam pengembangan suatu budaya yang kali ini dilaksanakan oleh warga Dayak dalam acara Festival Pesona Budaya Borneo kedua di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Berbagai keberagaman budaya wan kearifan lokal, ujar Dafriyadi Darjat, ditunjukkan dalam kegiatan ini. Warga Dayak yang memiliki kekhasan budaya dalam berpakaian khas adat Dayak, wan berbagai jenis serta bentuk alat tradisional nang tetap eksis hingga wahini akan menjadi modal wan daya tarik nang bisa dilestarikan. Tujuannya agar antara warga satu dengan lainnya, ujar Dafriyadi Darjat, dapat semakin memperkokoh tali silaturahmi dengan baik wan tetap menjalin rasa kekeluargaan. Pada kesempatan kali ini, sebagai Presiden Majelis Adat Dayak Nasional, sangat mendukung upaya pelestarian, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan sebagai dasar kreativitas generasi muda Dayak untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat melalui ajang promosi usaha kreatif dalam pengembangan seni budaya yang kali ini dilaksanakan oleh masyarakat Dayak melalui kegiatan Festival Pesona Budaya Borneo 2 tahun 2018 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kekayaan yang terkandung dalam kebudayaan sangatlah mendukung pola hidup dan tata aturan adat dan budaya sebagai lokal jenius warisan leluhur masyarakat Dayak, perwujudan dan keberagaman membentuk Bhinneka Tunggal Ika di Republik Indonesia. Tentunya hal tersebut dirancang melalui implementasi program Nawacita Bukit ke-9 mengenai keberagaman dan Bhinneka Tunggal Ika.
Gubernur Kalimantan Selatan Sahabiri Nur Wahitakoni Prima TV berharap kegiatan festival ini dapat semakin memupuk berbagai keberagaman kearifan lokal yang akan tetap terus eksis dijaga bersama. Menurut Sahabiri Nur, Kalimantan merupakan salah satu wilayah yang memiliki pesona sangat luar biasa. Dengan keberagaman budaya kearifan lokalnya dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan matan luar daerah, bahkan hingga ke mancanegara. Terlebih dalam festival ini juga hadir bubuhan kedutaan besar dari negara tetangga. Hal ini menjadi nilai positif dalam peningkatan kepariwisataan di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan. Jaga persatuan kesatuan yang kita ciptakan kedamaian khususnya Borneo, Kalimantan untuk Indonesia. Harapan rakyat Kalimantan, bukan hanya Kalimantan Selatan, keinginannya untuk terwujudnya koneksitas perkereta apian Kalimantan. Kita sudah sampaikan, mudah-mudahan pemerintah pusat semakin melakukan percepatan demi terwujudnya transportasi massal di Kalimantan. Terkait budaya dan pariwisatanya, Pak. Budaya dan pariwisata sejatinya Kalimantan itu wilayah yang sangat mempesona sekali bagi wisatawan ya, karena kita punya kekayaan alam yang luar biasa, baik laut, pantai dengan pantainya, kemudian daratan dengan air terjunnya, dengan gunungnya yang indah, dengan sawahnya yang luar biasa. Artinya ditambah lagi kebudayaan yang unik dan kebudayaan yang sudah berabad-abad adanya dan masih bertahan sampai sekarang, itu sesuatu yang luar biasa bagi kita semua.